Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dengan saya pada malam hari ini atau pada saat ini. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang ajaran-ajaran yang palsu. Karena kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4 itu dikatakan ada ajaran yang mengajarkan Yesus yang lain. Berarti ada suatu ajaran yang mengajarkan sepertinya tentang ajaran mengenai Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya bukan. Makanya di dalam 2 Korintus 11 dikatakan seperti ini, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus ini memberitahukan kepada kita bahwa ada Injil yang lainnya, ada Yesus yang lainnya yang diajarkan bukan oleh pengikut Yesus. Kalau kita lihat di dalam Matius 7, di dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang telah datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ajaran yang datang yang bukan dari Tuhan Yesus itu menyamar seperti ajaran yang mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang ini pasti orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berpenampilan yang baik, makanya dikatakan tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas dan menyamar seperti domba. Jadi serigala ajarannya itu berbahaya, tapi seolah-olah dibungkus menjadi ajaran yang baik. Nah, ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus waspada. Namanya juga nabi-nabi palsu. Banyak yang palsu ini mengajarkan hal-hal yang sepertinya rohani, kelihatannya itu sangat baik sekali, sangat luar biasa rohaninya, tetapi sesungguhnya membawa orang kepada kecelakaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita buka di dalam 2 Petrus ayat 2 dikatakan, 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan seperti ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah orang Kristen, di tengah-tengah pengikut Tuhan Yesus, dari dulu ternyata sudah ada guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan apa yang sudah selama ini kita dengar. Bahwa Tuhan Yesus lahir dari anak darah Maria, bahwa Tuhan Yesus mati di salib, bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Ini pasti ada ajaran-ajaran dari yang seperti ini saja, pasti ada yang dibengkokkan. Dan ajaran-ajaran ini
masuk ke tengah-tengah kita yang membuat kita bisa tersesat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Markus 13, ini saya sudah mencatat ya, beberapa ayat, dan ayat itu dari kitab-kitab yang tidak sama ya, dari yang ditulis oleh Paulus, dari kitab Matius, dari Petrus, dari Markus, dan nanti dari Yohanes, dari sumber-sumber yang lain, tidak hanya satu sumber gitu. Dalam Markus 13 ayat yang ke-22 dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, menyesatkan orang Kristen. Jadi nabi-nabi palsu itu akan datang disertai dengan mujizat-mujizat, disertai dengan tanda-tanda, sehingga orang-orang percaya bisa terbuai, bisa menjadi salah. Tadi mereka datang dengan kelihatan rohani sekali, kalau ditambah dengan ada tanda-tanda dan mujizat, waduh, itu dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa. Itu yang diingatkan para murid-murid terhadap kita saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita buka lagi di dalam 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kewajiban kita mengujinya, menguji dengan kebenaran dari kita. Kebenaran dari kita berasal dari mana? Dari Alkitab. Setiap ada ajaran-ajaran, ada yang memasukkan ajaran bahwa Tuhan Yesus tidak mati di salib, kita uji melalui Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini di tangan saya ada 3 lembar uang. Saudara bisa menunjukkan di antara ini ada yang tidak asli alias palsu, ada yang tidak palsu. Mana di antara ini yang kira-kira tidak asli? Saudara sudah bisa menunjukkannya? Saya bolak-balik seperti ini. Nah, sekarang terakhir, mana yang kira-kira yang tidak asli? Mana? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di antara 3 uang ini, hanya ini yang asli. Yang 2 ini palsu. Ini sudah saya tulisi. Ini uang palsu. Ini uang palsu. Ini asli. Kenapa saya pakai perumpamaan? Ada asli, ada palsu. Siapa yang lebih datang duluan? Tentunya yang asli. Yang asli datang duluan, baru yang palsu datang berikutnya. Demikian juga dengan ajaran-ajaran yang palsu, tentunya akan datang setelah ajaran yang asli datang terlebih dahulu. Inilah yang menjadi patokan kita sebagai anak-anak Allah, supaya kita bisa mengerti bahwa selama kita di muka bumi ini, banyak ajaran-ajaran palsu akan bermunculan. Tetapi kita sebagai umat pilihan Allah, kita bisa melacak di mana ajaran yang asli, ajaran yang pertama muncul. Kita tengok ajaran-ajaran itu dari gereja-gereja, dari tradisi-tradisi yang ada, supaya saudara semuanya bisa
melihat bahwa Kristen yang benar, Kristen yang kita anut ini menyembah Tuhan Yesus Kristus yang benar. Ajaran yang benar mengakui ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajaran yang tidak benar, ajaran yang palsu, tidak mengakui itu. Ajaran yang benar, ajaran yang asli, mengakui bahwa Tuhan Yesus mati di salib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Ajaran yang palsu tidak mengakui dari salah satu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sekelumit yang saya bahas pada malam hari ini tentang ajaran yang palsu. Dan ajaran palsu itu ada yang disertai tanda-tanda, ada yang disertai dengan teori-teori yang baik, sehingga bisa membuat kita, anak-anak Tuhan, bisa terpengaruh. Kuatkan iman saudara. Mari kita sama-sama senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan memelihara iman kita. Ingat, hari-hari ke depan bukan semakin baik, tetapi hari-hari ke depan tentunya para guru-guru palsu, nabi-nabi palsu akan bermunculan. Kurang lebih seperti itu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Puji Tuhan.